Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STAI Sabili Bandung, Prodi PGTK dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kewirausahaan tentang menjual kegiatan dasar wirausaha. Di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Dinda Vinahar, Fitri Astriani Pratiwi, Luni Kartika, dan saya sendiri Mutia Farida. Menjual kegiatan dasar wirausaha. Walaupun seorang wirausaha tidak menjadi wiraniaga, namun seorang wirausaha harus mengetahui dan memahami seluk-beluk ilmu menjual. 1. Profesi penjual. Menjual ialah masalah perorangan yang sifatnya kreatif. Pekerjaan menjual merupakan keahlian yang tidak mungkin diganti dengan mesin. Pada zaman modern seperti sekarang ini, seorang penjual yang pandai masih sangat dibutuhkan, lebih-lebih di negara yang sedang berkembang. Pekerjaan penjual mendapat kedudukan istimewa. Di negara yang telah maju, peranan penjual sangat dominan sekali, karena mereka dibutuhkan untuk menjual kelebihan produksi dan menjaga tetap berputarnya roda industri. Seorang penjual profesional harus dapat menjawab pertanyaan, "What can I do for my prospect and customer?" Apa yang dapat saya lakukan untuk kepentingan langganan dan masa depan saya? Bukan sebaliknya, "What can I do prospect and customer do for me?" Apa yang saya harapkan dari langganan dan kemungkinan masa depan saya? Seorang penjual profesional harus memiliki dedikasi tinggi untuk melayani kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh pembeli. Seorang penjual harus membeli advice kepada pembeli, apa yang harus dibeli, bagaimana cara menggunakan barang, dan sebagainya. Keuntungannya: 1. Akan memperoleh gaji atau penghasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang menerima upah atau gaji tetap. 2. Memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dibandingkan dengan pegawai tetap pada umumnya. 3. Memiliki kesempatan mengadakan tur ke berbagai daerah, dan ini akan menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bergaul dengan banyak orang dari segala lapisan. 4. Rasa bangga akan pekerjaannya dan lebih bebas, tidak selalu bekerja di bawah seorang mandor seperti dalam pabrik. 5. Pribadinya dapat berkembang karena banyak mendapat ide-ide baru dari hasil interrelasinya dengan orang lain. 6. Memiliki rasa tanggung jawab tinggi karena sudah terlatih. Hanya 1. Kurang waktu tinggal di rumah karena seorang penjual hanya bepergian keluar daerah. 2. Kurang kekuasaan karena segala kegiatan yang dilakukan sudah ditetapkan oleh perusahaan. 3. Menonton. Pekerjaan bisa membosankan karena hari-hari yang dilakukan tidak ada perubahan. Kedua, seni menjual. Seni kita artikan sebagai suatu usaha mencapai hasil yang diinginkan dengan jalan menggunakan kepandaian. Keahlian dalam menjual mungkin karena seseorang itu telah mempunyai bakat sejak kecil. Kemudian, bakat itu dikembangkan dengan intuisi pengetahuan secara pengalaman pribadi dalam melakukan praktek penjualan, sehingga ia menjadi ahli. Keahlian dengan baik mempunyai keistimewaan dari yang lain, dapat mengembangkannya sehingga ia mempunyai pribadi yang besar. Bisa juga dia disebut dengan self-made man. Ia menjadi orang yang penting dan disegani dalam pergaulan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya orang-orang yang mempunyai bakat istimewa dalam berjualan sehingga ia sukses, sehingga timbul pendapat mengatakan salesman or born not made. Artinya seorang penjual yang berhasil karena memang ia telah dikaruniai bakat istimewa sejak lahir dan ditakdirkan untuk menjadi penjual yang sukses. Bukan ia diberi teori-teori menjual yang muluk-muluk di bangku sekolah. Pandangan tersebut terlalu ekstrim untuk dipakai sebagai pegangan oleh calon pedagang.
sebab mungkin akan timbul rasa pesimis pada diri seseorang karena ia seolah-olah tidak berbakat, sekalipun sebenarnya ia mempunyai minat dan keinginan untuk menjadi seorang penjual. Keberhasilan seseorang tersebut tidak ditentukan oleh bakat saja, tetapi juga oleh segala daya upaya pikiran yang mendorong keberhasilan. Jadi, merupakan tindakan untuk menerapkan ilmu yang kita miliki dalam praktik atau juga merupakan keahlian dalam melaksanakan penjualan. Yang selanjutnya yaitu penjual sebagai artis dan psikiantis atau ilmuwan. Banyak para penjual mengalami rintangan dan kesulitan serta kerugian dalam tugasnya. Apakah orang itu berbakat, tidak berbakat, ataupun tidak berilmu? Mereka membuat kesalahan dalam mengambil keputusan karena terdapat kelemahan pada dirinya. Mungkin karena ia tidak bersekolah, hanya mengandalkan nasibnya pada bakat yang ada sehingga setiap tindakannya yaitu terlampau subjektif. Didorong oleh perasaannya bukan oleh pertimbangan yang rasional. Padahal bagaimanapun juga, sikap yang jernih, pandangan yang objektif, serta penuh perhitungan berdasarkan data keterangan nyata dalam mengambil keputusan perlu pertimbangan. Sehingga dengan cara demikian, kerugian minimum dapat dikurangi dan keuntungan maksimal bisa diperjuangkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan seseorang yang dibawa sejak lahir dan dibesarkan dengan intuisi serta pengalaman, maka para ahli telah mencoba menyusun pengetahuan menjual itu secara sistematis dari data informasi yang terus dikembangkan menjadi teori-teori yang dapat dipelajari. Sehingga bagi setiap orang yang berminat menjadi penjual, teori menjual dapat dipelajari di bangku sekolah ataupun perguruan tinggi. Kemudian, teori menjual tersebut dipraktikkan melalui latihan kerja dalam dunia usaha, sehingga ia akan memperoleh pengalaman mendekatkan teorinya dengan praktik. Dengan ketekunan, kerja keras, penuh inisiatif dan kemauan, maka lama-kelamaan seseorang akan menjadi ahli dalam menjual. Jadi seorang penjual harus berlaku sebagai artis dalam melakukan transaksi penjualan dan bersikap psikiantis atau ilmuwan. Dalam memecahkan persoalan-persoalan menjual melalui analisa secara ilmu pengetahuan agar diperoleh secara menjual yang objektif, rasional, dan menguntungkan.